Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, what's up, guys? So, back to me, Arya. Today, in this video, I'm gonna make a junior video, which is Indonesia. So, I'm gonna permit to speak Indonesia right now. Jadi, pada hari ini, saya bakal ngasih tentang guide atau paham sholat dan zikir sholat. Tapi kita hanya sampai mungkin meminta perlindungan kepada Allah. Jadi kita bakal terus aja. Jadi sebelum kita memulai ini, jadi di sini ada beberapa kata warna hijau yaitu kata yang artinya sama mirip dengan bahasa Indonesia. Warna merah yaitu kata secara banyak berulang. Warna biru yaitu kata yang mudah dipahami maknanya. Warna hitam yaitu kata yang bukan bahasa Indonesia dan jarang muncul. Jadi ini ketentuannya. Nah, di sini juga ada kata ajaib yang saya gunakan ini untuk menghafal ya. Di sini juga garis hijau menunjukkan fil mahdi, kata kerja. Nah, lampau diterjemahkan telah, menunjukkan fil mahdi majul, kata kerja. Lampau pasif diterjemahkan telah di. Oh ya, lanjut. Nah, jadi saya tadi gak pakai peci bentar. Jadi garis yang lurus ini buat menunjukkan film ma'adi atau kata kerja lampau diterjemahkan telah. Yang garis dua ini itu menunjukkan film mahdi ma'jul, kata kerja lampau pasif diterjemahkan telah di. Yang garis merah yang satu doang menunjukkan film mudoro, kata kerja lampau sekarang diterjemahkan tanpa kata yang telah sedang. Menunjukkan ya ini kata-katanya ya. Yang garis biru menunjukkan fa'il, kata pelaku sifat ditentukan orang yang garis satu hitam saja menunjukkan fil am, yaitu kata pemerintah diterjemahkan dengan akhiran lah. Ini tabel biru juga yang saya juga baca ya, kampus warna hitam. Jadi kita langsung saja ke pertama-tama doa iftitah. Doa iftitah itu ada, jadi doa iftitah itu ada artinya juga, guys. Yang kalian itu harus tahu artinya apa. Jadi doa iftitah itu ada, doa iftitah itu dimulai dari ya Allahumma, yaitu ya Allah. Jadi ini tuh artinya itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ala ilaha ghairuka. Jadi itu artinya buat yang ini. Oke. Jadi di sini itu menjelaskan tentang baca iftitah di awal sholat setelah kita takbir, dan artinya itu kita memuji Allah. Dan kata guru saya juga, kalau misalnya kita itu kalau misalnya kita bisa dibilang ingin berdoa atau beribadah, kita harus memuji Allah dulu. Jadi bacaan iftitah itu adalah kita memuji Allah dulu sebelum kita sholat. Ya, ntar kita insya Allah sholat kita bakal diterima. Jadi saya bakal lanjut ke surat Fatihah. Kita mulai dari ayat pertama. Ayat pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi di sini itu ngejelasin ya biasanya yang kalian baca sebelum kalian baca surat lain gitu selain Al-Fatihah, seperti jika kalian membaca An-Naba atau Anas, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu birabbin nas. Jadi harus dimulai dengan bismillah. Tapi di doa Al-Fatihah itu berbeda. Di doa Al-Fatihah itu bismillah itu awal. Lalu kita bakal lanjut
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya itu ya. Jadi kita ini di ayat nomor 2 itu segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji Allah dan memuji Allah karena Allah itu itu juga disebutkan Tuhan seluruh alam, yaitu semuanya ini Allah yang buat. Tuhannya itu Allah. Jadi langsung kita next ke ayat 3 yaitu ini Ar-Rahmanir-Rahim. Yang artinya itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi di nomor 3 ini kita menyebutkan tentang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu juga sayang kepada kita, kepada makhluk-makhluknya tentu saja. Jadi jika kalian membuat dosa, kalian bisa tobat dengan syarat kalian itu tidak akan mengulangi lagi. Jadi contoh kalian berdosa, kalian mencuri atau semacamnya, kalian bisa bertobat kepada Allah SWT dan Allah pasti bakal maafin taubat kalian. Asalkan kalian tidak akan mengulangi itu lagi. Jadi lanjut ke ayat 4 yaitu Malik Yaumiddin, pemilik hari balasan. Jadi Allah itu yang memegang hari kiamat. Kita belum tentu, Bu. Kita belum tahu apa itu kapan dan terjadi hari kiamat. Kita hanya tahu hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jadi di sini Allah itu yang hanya mengetahui hari pembalasan atau bisa disebut hari kiamat. Jadi Allah sudah yang mengetahui, bahkan malaikat Allah tidak akan mengetahuinya until sampai Allah akan menyuruh malaikat itu untuk meniup trompet. Jadi kita bakal lanjut ke ayat 5 yaitu yang tidak kebanyakan biru yaitu yang ini. Jadi ayat ini itu bacaannya itu iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kamu dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi jadi Allah itu kita meminta. Jadi kita itu meminta pertolongan itu kepada Allah dan kita itu menyembahnya pada Allah juga. Jadi di ayat nomor 5 itu yaitu pengakuan kita yang menyembah Allah SWT. Jadi kita bakal lanjut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan kami, yaitu ayat 6 bagian sini. Jadi kita itu saat itu meminta untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan untuk ke surga. Jadi kita bakal lanjut ke ayat 7, ke ayat terakhir. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi artinya itu yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi di sini itu sirotol. Jadi di ayat nomor 7 ini kita itu lanjutan dari tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu ayat 6 meminta yaitu jalan orang-orang yang anda kamu yang diberi nikmat oleh Allah SWT, bukan jalan mereka yang dimurkai atau bukan jalan orang sesat. Jadi kita itu minta untuk Allah, untuk orang muslim meminta, lebih tepatnya meminta nikmat buat Allah agar Allah ini bisa kasih nikmat kita. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah berikanlah kita kenikmatan di surat Al-Fatihah yang entar
kita dapat kemintaan dari Allah. Dan dan di situ juga bilang, di surat itu juga berkata yang bukan jalan orang sesat. Jadi orang sesat itu yaitu orang yang bisa dibilang orang orang Yahudi, Nasrani dan lain-lain ya. Jadi untuk sesaat sampai ayat 7 saja, dan saya ingin menghafal bagian sini, mungkin sampai sujud, antara dua sujud. Nah, atau bacaan tasyahud. Jadi mungkin saya bakal mengakhiri video ini dan saya ingin meminta maaf atas kesalahan karena manusia itu membuat salah, dan semoga video ini bermanfaat. Saya ini bukan penutupan, soalnya saya cuma cut doang ya. Jadi bakal lanjut ke next, dan bye bye dulu untuk sementara. Jadi mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya akan membaca bacaan ketika ruku, mungkin sampai tahajud, insya Allah. Ini saja, bye bye. Oke, jadi saya bakal balik ke ini saya lagi, yaitu kita bakal ngebahas tentang paham sholat. Hari itu kita itu baru sampai Al-Fatihah ayat 7, yaitu baru sudah selesai. Sekarang kita bakal ngebahas tentang doa ruku sampai tasyahud atau mungkin sampai sholawat Nabi. Jadi kita bakal membaca yaitu doa ruku. Doa ruku yaitu doanya itu dimulai dengan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi itu artinya itu maha suci Tuhanku yang maha agung dengan memujinya. Jadi kita itu memuji Allah dan mengagungkan Allah. Nah, setelah itu kita mempunyai ketika doa bangun ruku itidal, yang artinya itu yang bacanya itu adalah Rabbana walakal hamdu, yaitu artinya Tuhan kami bagimu segala puji. Jadi di sini juga kita memuji Allah. Ya, selanjutnya kita bakal ke doa sujud, yaitu yang sering kita baca 3 kali dalam sholat, tapi disunahkan itu sunahnya 3 kali, tapi sih bisa sekali, 2 kali serah. Yang dibacanya itu biasanya itu doa ketika sujud itu Subhana Rabbiyal A'la, yaitu maha suci yang maha tinggi, kita memuji Allah yang maha suci dan yang maha tinggi. Setelah itu kita berdoa tasyahud di antara dua buku, yaitu Rabbi firli, yang artinya itu Tuhan ampunilah aku, Tuhan ampunilah aku. Jadi kita meminta ampunan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Allah SWT. Dan akhirnya kita nyampe di bacaan tasyahud, atau ini tasyahud yang pertama ya, sudah bisa dibaca di sini juga tasyahud pertama. Jadi bacaan tasyahud pertama itu artinya itu at-tahiyat, artinya itu at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi di sini itu kita itu bisa dibilang artinya itu segala kehormatan salawat dan kebaikan hanya milik Allah dalam sejahtera sejahtera atasmu. Wahai Nabi, berserta rahmat yang diberkahi Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Jadi tahajud itu yang awal itu kita itu meminta ini apa, ketika berdoa buat ini segala kehormatan dan salawat. Jadi kita kehormatan, salawat dan kebaikan itu hanya dari Allah. Setelah itu kita juga bersaksi untuk Nabi Muhammad SAW yang itu adalah hamba utusannya. Jadi kita langsung aja ke ini salawat ya. Jadi salawat itu yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Muhammad kama shallaita sal- sallai sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi sholat Ibrahimiyah yang artinya itu ya lumayan panjang. Artinya itu ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau sebagaimana engkau memberi selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Setelah itu dan berkala Nabi Muhammad dan keluarganya sebagai engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ini itu salawat Ibrahimiyah yang kalau nggak salah kita baca setelah sholat. Setelah itu kita juga ada bacaan pelindung dari Allah. Kita bakal samsing saja untuk sementara. Jadi kita bakal baca ini, yaitu bacaan pelindung dari kepada Allah dari 4 hal. Jadi kita baca ya Allahumma ini ada a'udzu bika min azabil qabri wa azabin nar wa afitanil ilmah ahya wal mamat wa syahril masjidin dajjal. Jadi ini itu kita meminta ini artinya itu ya Allah berikan kami dari siksa kubur, siksa neraka, kehidupan dan kematian dan segala kejahatan dajjal. Kita meminta perlindungan dari Allah dari siksa kubur dan neraka dan serta kejahatan Dajjal dan juga fitnah kehidupan dan kematian. Jadi sampai situ saja untuk hari ini. Dan insya Allah besok saya bakal ngajelasin tentang zikir setelah sholat. Ya lumayan panjang juga ya. Setelah itu kita baru sampai sini saja sementara. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah. Dan mungkin saja dari saya. Jadi kita bakal memulai itu besok ya. Yang tadi video ini saya cut. Jadi itu saja, bye bye. Selesai. Alhamdulillah. Setelah 3 hari saya mengerjakan proyek ini, alhamdulillah selesai. Jadi mungkin saja untuk video ini, mungkin saya ingin minta maaf jika saya ada kesalahan apa saja. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and